warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul amin. Yang saya hormati dan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, khususnya beliau Bapak Profesor Kiai Haji Subur Ibrahim, dan juga para kiai-kiai sanesipun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Lurah dan seperangkatnya, juga Bapak Kayim yang saya hormati, para pembimbing, pendidik atau ustadz dan ustadzah TPQ Miftahul Hasanah yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wali santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa anak-anakku sekalian, santriwan dan santri putri TPQ Miftahul Hasanah yang insya Allah kelak menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Pertama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia, rahmat, taufik dan juga hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini di hari Ahad tanggal 18 Februari kita bisa berkumpul di sini bermuwajahah bil wujuh, bertatap wajah dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus tasyakuran khatmil Quran yang insya Allah mudah-mudahan acara ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang amat sangat sempurna, Rasul pilihan Allah, Rasul kekasih Allah, Rasul yang tak pernah bercakap sedikit pun kecuali atas perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa seperti kita ini.
sama-sama manusia tapi banyak bedanya. Kita makan, Nabi Muhammad juga sama makan. Kita minum, Nabi pun minum. Kita tidur, Nabi pun tidur. Kita bermasyarakat, Nabi pun jauh lebih bermasyarakat. Namun banyak sekali, bahkan ada yang mustahil yang kita miliki. Apa yang dimiliki dari keistimewaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekelumit saja, hanya sedikit contoh di dalam kitab Maulid Ad-Dibai diterangkan, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Hatinya Nabi Muhammad dengan hatinya kita itu jelas jauh beda. Hatinya Nabi Muhammad tidak pernah lupa dan juga tidak pernah tidur walaupun kedua matanya tertutup karena tidur. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah kita ketika mata tertutup tidur tapi hatinya tidak tidur, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu susah. Jangankan ketika matanya tertutup ingat Allah, hatinya mata melek saja kita, hatinya kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas Nabi Muhammad itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah memberikan pujian kepada Nabi Muhammad lewat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada hamba-hambanya sekaligus yang menjadi umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang beriman wasallimu tasliman, agar bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintahnya ada. Bahkan Nabi pun bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat. Nabi Muhammad bersabda, siapa orang yang bersolawat satu kali saja kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 rahmat untuknya. Itu baru satu kali. Bagaimana kalau kita bacanya lebih banyak? Semakin banyak kita baca sholawat, semakin banyak rahmat yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi satu kali dibalas dengan 10. Ada dalam keterangan lain hadis Nabi Muhammad SAW, ini bapak-bapak khususnya yang biasa sholat Jumat, mesti sholat Jumat semua ya. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marrah mahallaha dunubahu kullaha. Siapa orang yang membaca sholat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 40 kali saja, jangan banyak-banyak, di setiap hari Jumat, maka akan diampuni segala dosanya. 40 sedikit, tambah lebih banyak lagi tidak apa-apa. Man sholla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubassir lahu bil jannah. Orang kalau sudah baca sholawat tidak mau berhenti, karena sudah saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang baca 1000 kali, 1000 sedikit atau banyak? Banyak ya?
Banyak karena dihitung banyak. Kalau dipraktekkan, dilaksanakan bahkan kurang. Saya alhamdulillah, ini bukan sombong tapi bangga. Sombong sama bangga sama apa bedanya? Beda dikit ya, tapi beda. Sombong itu batul hak, menentang kebaikan, tidak menerima kebenaran. Ada perintah sholat tidak mau sholat, itu sombong. Habis sholat suruh wiridan, suruh doa, tidak mau wiridan, tidak mau berdoa, itu sombong. Tapi kalau contoh saya anak presiden, sombong apa bukan? Itu bangga, dan tidak ada dosa di dalam bangga. Yang penting jangan berlebihan, ya. Yang penting tidak berlebihan. Saya bangga sering membaca sholawat lebih dari 1000 kali. Setiap malam Ahad baca sholat Jibril 40.000 kali dibagi 3 kadang-kadang. Ada yang rutin juga setiap ba'da Isya sampai detik ini. Malam tadi juga saya sebelum berangkat ada acara Isra Mi'raj membaca sholawat 400 kali. Itu sudah rutin. Ketika satu malam saja tidak baca, rasanya sudah hampa karena sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, jangankan 400, 100 saja kadang-kadang ogah ya, males ya. Makanya harus dipaksakan. Bisa karena terbiasa. Belum terbiasa ya harus dipaksa. Kalau yang baik-baik mesti seperti itu. Tadi lam yamut hatta yubashir lahu bil jannah. Orang yang membaca 1000 kali, lebih-lebih bisa lebih banyak, itu oleh Allah tidak akan dimatikan. Lam yamut hatta yubashir lahu bil jannah. Sebelum dia itu dikasih kabar oleh Allah, kamu nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu yang lalu, putra guru kami Al-Habib Sadat bin Mahdi bin Syekh bin Idris bin Abu Bakar bin Salim, namanya Habib Mahdi. Beliau pecinta sholawat. Sholawatnya bukan yang pakai musik-musik ya. Ya musik juga bagus. Maksudnya sering baca sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apa saja. Jadi ketika itu Allah kasih kabar gembira. Beliau menggali kuburan sendiri di samping rumahnya, kebetulan rumahnya ada pondok pesantren juga. Menggali sendiri sampai 7 hari karena sendiri, dan tidak full, dan sesempatnya waktu, ketika ada waktu digali sampai 7 hari baru kelar. Setelah kelar, beliau memposting diri sendiri merangkul apa yang buat mayat, apa yang namanya? Keranda. Diposting di Facebook. Apa Facebook? Facebook. Ya, Facebook atau Facebook ibu-ibu. Kan tulisannya Facebook ya. Facebook. Setelah sudah menggali kubur sendiri dan merangkul keranda dengan penuh senyum yang lebar. Setelah itu beliau meninggal. Padahal umur sekitar baru 43 tahun. Itu mungkin contoh. Lam yamut hatta yubashir lahu bil jannah. Dia tidak akan diberikan kematian sebelum diberikan kabar gembira, kamu nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar baik. Walaupun meninggalnya muda, tapi ada harapan baik masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bukan cuma amin saja, tapi dipraktek. Kalau susah 1000 ya 400. 400 susah ya 100 dulu. Kalau 10 ya sedikit ya. Saya setiap berangkat kemana saja, tadi dari rumah ke sini juga baca, tidak tahu sampai berapa ratus. Ada ini apa namanya, tasbih apa? Digital, tinggal di mobil baca. Tiada nafas tanpa sholawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah seorang ibu dan anaknya berjalan di padang pasir di bawah panasnya terik matahari. Ketika itu hari demi hari bekal yang ibu dan anak ini habis, dan tumbuh
ada rasa lapar dan haus. Dari lapar dan hausnya itu karena tidak menemukan makanan dan minuman, anak ini terjatuh sampai pasirnya itu terkena lutut anak tadi sampai apa ya namanya tekok ya. Ketika anak itu diangkat oleh ibunya, muncul air. Saking senangnya, ibu dan anak ini langsung minum air apa yang keluar dari pasir tadi. Ibunya ini langsung berhusnuzon kepada Allah. Senangnya bukan main. Mungkin ini air berkat saya sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga mahasiswa, masih teringat mahasiswa Yogyakarta, dari kecil dididik oleh ibunya suruh baca sholawat terus sampai besar. Pernah bertanya anaknya ini, Bu, kenapa sih saya suruh baca sholawat terus? Gak usah tanya, baca aja. Suatu ketika anak ini yang sudah kuliah, mahasiswa, berangkat ke tempat kuliah. Dalam keadaan hujan yang lebat. Ketika di pertengahan jalan, mahasiswa ini terkena petir dan terjatuh. Biasanya orang yang terkena petir itu bagaimana keadaannya? Tutung ya, gosong. Bahkan banyaknya yang sampai mati. Tapi mahasiswa ini langsung terbangun, lihat badannya tidak kenapa-napa. Lihat motornya justru tidak ada yang lecet sedikit pun, padahal jatuh. Anak ini baru sadar, oh mungkin ini berkat saya sering membaca sholawat. Setelah itu pulang ke ibunya, nangis-nangis berterima kasih. Itu salah satu fadilah sering membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak perlu di waktu, kapan saja membaca sholawat, tidak ada waktu dan tempat. Jadi saya sedikit ceritain. Saya tadi sampaikan mempunyai pondok. Pondok saya kebetulan belum lama, baru sekitar 6 tahun. Santrinya sekitar 150, sama dengan santri-santri TPQ Mitolasana ya, 150 lebih kurang. Dan semuanya gratis. Pondoknya gratis, sekolahnya gratis, makan 3 kali, tidak ada bayaran sepeser pun. Karena dulu waktu saya mondok 10 tahun di Parung Bogor, di Pondok Al Habib Sagab bin Madi bin Idris bin Abu Bakar bin Salim, santrinya 20.000, gratis semua. Makan sekali masak itu 2 ton. Saya belum berapa, baru 25 kilo. Gratis semua. Bahkan sampai saya di sana dari SD, SMP, SMA, kuliah gratis semua. Sampai nikah digratiskan. Ini bajunya saya pakai nih. Tahun 2007 ini masih ada. Ini bukti sejarah. Tahun 2007 semua yang nikah itu 100 pasang ketika itu 2007. Maharnya dari pondok semua. 500 ribuan kali 100, 500 juta dari pondok semua. Singkat kata singkat cerita, 2 bulan sebelum abah wafat, kami para asapi dikumpulkan. Kamu nanti pulang mesti harus bikin pondok pesantren dan gratis. Saya masih terngiang-ngiang itu. Ketika saya pulang, kebetulan di rumah sudah ada anak apa ya yang ngaji di musola, sekitar 13 anak. Titipan bapak dulu saya meneruskan sampai ada 20 sampai 70 orang desa semuanya. Sampai akhirnya saya mendirikan pondok pesantren. Dan sampai sekarang jumlahnya tadi 152 putra putri, dan paling banyak daerah Purwokerto, khususnya daerah Pati Keraja. Mudah-mudahan besok ada yang dari Bobosan. Ya, Bapak Ibu bisa silaturahmi ke sana. Bapak Ibu ke sana mampir gratis. Kamu mondok ibu bapak nggak apa-apa gratis. Tapi anaknya ya. Insya Allah nanti dibuatin begini. Oh boleh. Nanti diantar sama Ibu Sri Budi. Ya. Ini jadi promosi ya. Awalnya tadi sering-sering membaca sholat. Saya setiap pada isya, namanya sholawatnya sholawat apa Ustaz Budi? Lupa ya. Sholawat Sajaratul Nuqud. Sholawat apa?
syajaratun nuqud. Sajarah itu kan pohon. Nuqud ini apa? Ini jari-jari ya. Pohonnya uang. Jadi ketika sering membaca itu seakan-akan mempunyai pohon uang di depan rumah. Ya, jadi kami alhamdulillah sekarang walaupun belum punya donatur, saya juga pengangguran di rumah, tapi beras selalu ada. Bahkan telur itu tidak pernah kurang. Ada juga yang kadang-kadang ngasih ayam, ya banyak, kadang lebih. Bahkan dari berkahnya dari sholawat, tetangga sebelah pondok itu kebagian semua. Ada yang banyak kangkung, sayur-sayurannya, telur, daging macam-macam. Itu saya yakin berkat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya apa tadi ya? Sholawat Sajaratun Nuqud. Insya Allah kalau Bapak Ibu punya beban yang berat, pikulan yang amat sangat berat, agar dimudahkan dalam segala urusan, apalagi yang punya utang, rajin-rajin membaca sholat, terutama tadi sholawat Sajaratun Nuqud. Kalau mau saya ijazahkan, ya, bacanya setiap ba'da Isya 400 kali. Boleh langsung, boleh dicicil. Dicicil maksudnya pada Isya ada tamu ya, berapa dulu, nanti setelah tamu pulang sambil nonton TV juga tidak apa-apa. Batasnya sampai subuh. Batasnya sampai subuh. Insya Allah dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Kalau tidak percaya mungkin beberapa beda nanti main sama Ustadz Puji ya, ada ya? Ustadz Puji masih? Sama Ustadz Budi pernah ke sana? Pernah ya? Bohong lah, nanti lihat ke sana ya. Jadi SMP, SMA, berpesan semuanya gratis. Maka tadi ibu-ibu kalau monok gratis. Silakan nanti diamalkan, Bapak Ibu ikuti saya. Singkat. Qabil tuh. Ya, saya serahkan Bapak Ibu qabil itu ya. Silakan tinggal diamalkan dan mudah-mudahan istiqomah. Saya pernah memberikan ini salah satunya sama Ibu Hajah Darwati, orang Berkoh. Tahu Berkoh ya? Ada namanya Ibu Hajah Darwati. Beliau ketua IGTPK sebelum kami, sebelum saya. Beliau minta dijazahkan. Singkat katanya setelah 3 bulan saya ditelepon malam Ahad. Pak Ustadz, besok ke Bali yuk. Mau ngajak ke Bali besok. Mau ngapain ke Bali? Mau lihat buaya putih. Kita ziarah. Lah besok-besok aja lah. Kalau masih ziarah tuh masih kabar kayak 1 bulan, 2 bulan ya. Besok berangkat malamnya baru kasih kabar. Enggak, pokoknya besok Pak Ustadz harus ikut. Enggak usah bawa uang. Ternyata sudah dibayarin. Dia cerita setelah mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqud, itu rezekinya seperti dalam Al-Quran, min haitsu la yahtasib, datangnya itu dari arah yang tidak diduga-duga. Itu namanya Ibu Hajah Darwati. Dan alhamdulillah saya bisa berangkat ke Bali itu gratis dari sholawat Sajaratun Nuqud. Dari Bali, Lombok, Mataram, pulang pergi 7 hari 7 malam gratis. 1 juta berapa nggak tahu, nggak bayar saya. Berkat sholawat Sajaratun Nuqud. Ada lagi sholat Jibril macam-macam, atau sholat apa saja, yang penting bersolat. Mudah-mudahan dengan sholawat kita juga nanti kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tim berbanannya kemarin ya. Alhamdulillah kemarin saya melihat anak-anak Miftahul Hasanah ini luar biasa ya, juara 2 ya. TPK saya juara 3, kalah sama ini. Lebih hebat-hebat, mudah-mudahan ke depan lebih hebat dan berkembang. Amin ya robbal alamin. Kita salawat sebentar ya. Salawat yang paling gampang apa ya? Yang pendek, yang nggak usah joget-joget. Salat Jibril ya. Nah, kenapa disebut salat Jibril itu? Maharnya ibu. Ya, maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa yang dibaca awalnya oleh malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat aja sebentar ya, nanti disambung lagi. Mudah-mudahan itulah kita mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ini jarang sekali disampaikan, terlebih izinkan saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Gak apa-apa ya, mau pakai bahasa Jawa khawatirnya apa ya, keceletot tadi ya, bismi karena kok belum lancar bahasa Jawanya. Nah, asli saya kebetulan lahirnya dulu di Kota Kembang, di Bandung Lautan Api. Jadi bahasa saya aslinya Belanda, Sunda. Atau pakai bahasa Sunda enggak apa-apa? Kumaha daraman? Saya. Tapi ternyata bahasa Sunda sama bahasa Jawa banyak kesamaan ya. Alit, ageng sama ya. Moga-moga. Selamat datang Mbak Pinza sama Mbak Kantip Mas nih. Alhamdulillah sejahtera, mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Tapi ada bahasa yang sama tapi beda arti ya. Saya teringat dulu ada santri orang Cilacap. Cilacap bahasanya Jawa ya. Mondok di Tasikmalaya. Tasikmalaya bahasanya Sunda. Santri itu biasa identik dengan ngantri. Ngantri di kamar mandi. Kamar mandi sedang buang air mungkin ya. Ketika itu yang di dalam orang Jawa, orang Cilacap. Yang ngantri di luar orang Garut yang mondok di Tasikmalaya. Sudah lama bahasa Jawanya kebelet ya. Udah sakit perut. Mang itu apa bahasa Jawanya? Kang ya, mang, atos tacen atos ya. Atos itu kan sudah. Di Sunda itu bahasa Sundanya atos. Ya, atos kata orang Jawa, atos apa mencret. Kan atos bahasa Jawa kalau nggak salah keras apa ya? Keras. Sudah itu atos itu sudah apa belum? Disangkanya atos keras. Ya Jawa harus mencret. Jadi kadang satu kata tapi beda arti. Ada lagi orang Kebumen yang kerja bangunan di Kiara Condong. Ini kisah asli bukan ngarang-ngarang. Orang Kebumen itu daerah pertanahan. Dia bagian aduk, kadang-kadang ngambil ember. Yang aduk kebetulan orang Sunda, yang ngambil ember itu ke orang pertanahan, orang Kebumen. Tolong ambilkan ember, bahasa Sundanya kan ang nyokotkan ember. Tolong ambilkan kata orang Kebumen, kurang ajar, ember suruh dicopot, suruh digigit. Ya kadang sama tapi beda. Itu asiknya saya alhamdulillah jadi orang Jawa. Semakin kaya bahasanya, walaupun kadang-kadang untuk bicara masih harares, masih susah ya. Jadi mohon maaf, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia terus ya. Diizinkan? Oke, diizinkan ya alhamdulillah. Wassalamualaikum. Kita lanjut ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mestinya datang ke sini dengan satu tujuan yang sama, niat yang sama ya. Saya terheran-heran di foto kok ada kaum milenial ya. Tadi kata Pak Profesor sama-sama TPQ ya. Yang depan taman kanak-kanak, yang belakang taman kawak-kawak kan gitu ya. Tapi saya terenyuh, terharu, ibu-ibu kok ikut hataman. Berarti ini luar biasa. Daripada luar binasa, lebih baik luar
hebat-hebat ternyata orang bobosan itu mengamalkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya sama ya, niat tolabul ilmi. Jelas hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, mau anak-anak ataupun orang yang sudah dewasa. Di hadis lain juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mungkin ini. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Dari mulai buayan kandungan, kita sering dengar anak baru 3 tahun sudah hafal Quran, 4 tahun sudah hafal. Mungkin ketika di kandungan sudah dididik oleh ibunya baca Quran, bukan nyanyi-nyanyi ya, pengakuan si kucing garong lagi hamil. Ketika sudah jadi bayi kayak garong beneran, yun ami kayak garong lempar. Jadi dididiklah dari mulai buayan sampai anak-anak SD, SMP, SMA, SMS, ya. Nah, dididik di TPQ. Nanti mudah-mudahan telah tamat TPQ kelas 6 bisa melanjutkan di pondok pesantren Al Asriyah Nurul. Promosi lagi, mudah-mudahan. Sampai liang lahat tetap diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di liang lahat itu nanti ada malaikat yang bertanya. Di dalam keterangan, idza jaa kal malakani la takhaf, apabila nanti datang kedua malaikat jangan takut, karena mereka juga sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditanya, man rabbuka, saha pangeran anjeun? Pangeran pakai bahasa Jawanya apa ya? Siapa Tuhan kamu? Bahasa Jawanya apa, Bu? Sopo pangeran Iro ya? Jawab Allahu Rabbi. Pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Muhammad adalah nabiku. Waman ikhwanuka, waman kitabuka, waman kiblatuka. Saya kalau boleh bertanya, kira-kira kita semua bapak-bapak, ibu-ibu nanti di alam kubur bisa jawab enggak ya? Apa perlu bawa contekan? Sebelum meninggal wasiat dulu sama putra putri cucunya, ditulis dulu di buku, di kertas. Nanti kalau mati masukkan ke dalam kain apa namanya? Kain kafan. Ditanya, mantur buka. Sabar dulu, dibuka dulu. Tidak perlu. Insya Allah kalau kita beriman, iman kita yang nanti akan menjawab. Makanya mudah-mudahan iman kita itu nanti ke bawah mati. Amin ya robbal alamin. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, ada harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sampai liang lahat. Kemudian ini duhurnya jam 12 pas ya. Jangan sampai duhur, insya Allah sebelum duhur sudah selesai. Langsung saja peringatan Isra dan Mi'raj. Kita ini hidup dalam 3 dimensi waktu. Waktu lampau atau masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau di pondok biasa disebut dengan zaman. Ada zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Apa itu zaman madi atau masa lampau? Huwa zamanun qabla takallumika. Zaman yang sebelum kita bicara, perbuatannya, pekerjaannya, kejadiannya sudah lampau. Kita mengalami semua. Dulu kita pernah sekolah SMP, betul? Pernah sekolah SMP? Kapan? Dulu bicaranya kapan? Sekarang. Jadi masa lampau itu pekerjaannya dulu, kejadiannya dulu, baru sekarang bicara. Jadi antara bicara dengan kejadiannya, duluan kejadiannya, itu namanya masa lampau atau zaman madi. Yang kedua ada masa sekarang atau zaman hal. Wa zamanun inda takallumika. Zaman yang ketika kita bicara, ketika itu pula kita sedang melakukan pekerjaan tersebut. Sekarang kita sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Apa ini? Peristiwa Isra Mi'raj. Kapan dilaksanakan? Sekarang. Bicaranya kapan? Sekarang. Jadi antara kejadian sama bicaranya bareng. Itu zaman hal atau masa sekarang.
Yang terakhir, ada zaman istiqbal atau masa yang akan datang, yaitu huwa zamanun ba'da takallumika, zaman yang setelah kita bicara baru nanti akan kejadiannya setelahnya. Contoh, insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa berangkat umroh atau haji. Amin ya robbal. Kalau terjadi, bicaranya kapan? Sekarang. Umrohnya kapan? Besok. Duluan umrohnya atau duluan bicaranya? Bicaranya. Itu bedanya. Kalau tadi masa lalu itu kejadiannya dulu baru bicara, kalau masa sekarang bicara dengan kejadiannya bareng, kalau masa yang akan datang bicara dulu baru kejadian. Orang bilang masa lalu itu adalah kenangan. Punya kenangan Bapak Ibu? Kenangan pahit atau kenangan manis? Kok pahit sama manis? Kalau pahit saja gak enak ya. Manis saja kok manis saja. Ya yang campur-campur. Es saja kan enak, es campur. Enak es campur apa es lilin? Enak semua daripada gak makan ya. Jadi masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Masa yang akan datang adalah harapan, impian, dan juga cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran di masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini, sekaligus merencanakan hari-hari di masa yang akan datang yang lebih cerah. Oleh karenanya, hari ini mesti harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin nggak pernah sholawat, ya hari ini mestinya sholat. Dan hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Sekarang baca 10 ya besok 20 dan seterusnya. Itu orang yang baik, yang pandai mengambil pelajaran di masa yang lalu untuk dijadikan kehidupan di masa yang akan datang lebih baik lagi. Dari itulah pada kesempatan siang hari ini mungkin sedikit kita akan berbicara tentang hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, boleh saya berdiri ya? Tadi di mobil 2 jam berangkat, setengah 8 ya, sampai sini setengah 10. Di sini duduk lagi, berdiri sebentar. Peristiwa Isra Mi'raj ini sangat istimewa. Banyak peristiwa-peristiwa yang Allah jadikan dan diberikan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, tidak ada yang seperti ayat diawali dengan subhanalladzi. Jadi Isra Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Ibu Kota di Palestina. Istimewanya bagaimana? Subhanalladzi di dalam ilmu balaghah disebut dengan kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat, sehingga ada lafaz yang tersirat di dalam kalimat tersebut, yakni lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat aslinya sebetulnya dalam Al-Qur'an subhanallahilladzi. Subhanallahilladzi di dalam ilmu balaghah. Maha suci Allah, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah menjamin kesuciannya untuk memberikan berita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Lalu apa hikmah daripada kalimat tasbih? Kita tahu bahwa ibadah dalam agama itu ada 3, Bapak Ibu. Ibadah dalam agama ada 3. Satu, ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Ibadah apa? Ibadah haji. Berat apa ringan? Berat, bahkan memakai berhari-hari,
bulan. Modalnya sedikit apa banyak? Banyak. Mungkin sekarang sampai berapa puluh ribu juta, ya, puluhan juta. Ada juga ibadah yang berat namun modalnya ringan, sedikit, bahkan gratis. Ibadah puasa. Ibadah puasa itu berat. Bukan berat menahan lapar dan hausnya, tapi esensi daripada puasa itu berat. Mungkin orang mampu menjaga hausnya, tapi untuk marah-marah tidak bisa ditahan. Mampu menjaga rasa laparnya, tapi membicarakan jelek orang lain kadang tidak bisa menahan. Haus dan lapar bisa ditahan, tapi kadang-kadang menjelek-jelekan, ya, atau gosip lah sekarang, ya, tidak bisa ditahan. Makanya berat, tapi ringan. Ringan modalnya. Mau puasa bayar apa tidak? Seperti haji kan bayar. Kalau puasa ada bayarannya apa tidak? Tidak. Cukup niat. Niatnya bagaimana anak-anak, ya, ada yang apa? Niat puasa. Setahun sekali ya, lupa ya. Apa niat puasa, Mas? Kan? Nggak tahu. Cung yang apa? Mana yang ada yang apa? Niat puasa. Ayo ngacung, dikasih apa ya? Dikasih anggur. Nah, siapa yang mau? Sedikit ya. Nih, baca niat puasa. Nih, pagi-pagi. Nawa itu apa ya? Ya, maju. Maju. Kalau nggak maju, dikasih satu. Ayo Mbak, mau anggur nggak? Anggur, mau anggur apa uang? Anggur apa uang? Anggur dulu. Nih, baca niat puasa. Mbak siapa namanya? Ayu Ting Ting. Nanti ya sini. Yang penting biar mendengar. Ayo semangat yuk. Namanya nawaitu. Nawaitu soma hodian adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Bagaimana Dewan Juri? Ya. Betul ya? Ya betul lah ya, walaupun sedikit harokatnya sedikit beda. Tepuk tangan. Buat siapa? Ya mau? Oh nggak mau? Ya udah. Nggak apa-apa, dibagi-bagi. Nih pegang dulu nih. Kasih satu-satu ya. Jangan ribut. Jadi simpan dulu. Anak-anak nggak apa-apa ribut ya. Kalau ibu-ibu ribut nggak pantas. Ya, nggak apa-apa. Saya udah biasa. Dulu ibu-ibu bapak-bapak ngalami anak kecil, apa langsung tua? Nggak apa-apa, biarin. Kurang nggak ini masih ada? Nanti dikasih ya. Bapak Ibu, nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadan. Nah apa nih ya? Nah ya. Nah itu umum. Kalau ketika bulan puasa itu karena sudah makrifat, pakainya ni, ya sudah makrifat. Ini tidak usah bahas-bahas nahu lah. Serah Islamil aja. Itu contoh ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Tidak sahur juga tidak apa-apa, ya cukup niat saja. Yang ketiga, ada yang ibadahnya itu ringan dan modalnya pun murah meriah, tidak pakai uang, yaitu membaca kalimat thayyibah. Tidak punya wudhu juga tidak apa-apa. Ketemu teman di jalan, assalamualaikum, ibadah. Mau memulai pekerjaan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang dahsyat, subhanallah. Ada yang hebat, masya Allah. Ada yang meninggal, alhamdulillah. Innalillahi ya. Mungkin yang meninggalnya musuh ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang meninggal, ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya soleh-solehah, alhamdulillah. Tadi anak-anak dapat amplop ya.
Alhamdulillah. Mana yang di merbananya nih? Di belakang ya. Luar biasa, dapat amplop dari siapa ya? Mudah-mudahan rezekinya tambah melimpah. Saya dapat juara 3, enggak ada yang saya kasih amplop. Monok juga gratis. Masa udah gratis kasih makan kasih amplop juga enggak. Ya. Yaitu contoh ibadah yang ringan, modalnya ringan. Baca kalimat thayyibah. Kemudian kalimat kedua Bapak Ibu. Subhanalladzi asra. Asra itu dari kata saro yasiru. Jadi asro yusri isro'an. Maha suci Allah yang menjalankan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Yang aktif siapa? Allah. Yang pasif Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak jalan, tapi dijalankan. Namanya dijalankan tahu beres. Namanya dijalankan tahu beres. Jadi kok bisa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Katanya juga, kata-katanya, kalimatnya asro, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Saya sering ngambil contoh yang hewan terkecil, termasuk terkecil ya. Adik-adik, hewan yang kecil apa namanya ya? Oh, hadiah. Hadiah terus hadiah. Ini contoh yang orang tidak menganggap Isra Mi'raj itu mana mungkin. Kalau kita teliti perkata itu sangat mudah dan sangat dipahami. Makanya dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan Abu yang lainnya tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj karena menggunakan logika akal manusia. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu harus menggunakan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi contoh. Tadi saya dari rumah baju ini masih digantung. Pas berangkat saya pakai nyampe sini ternyata ada semut di dalamnya. Ada semut di dalamnya. Tadi berangkat setengah 8, mungkin nanti nyampe ke rumah sekitar jam 2. Semut ini bilang ke semut teman-temannya di sana, wahai semut, padahal dia juga semut ya. Saya baru saja dari Purwokerto. Jam berapa kamu berangkat? Setengah 8. Wah, gila kamu. Badanmu tuh kecil, jalannya pelan. Mana mungkin berangkat setengah 8, jam 2 sudah disumpiu lagi. Dia tidak tahu bahwa semut itu tidak sendiri, tapi dibawa oleh saya. Sama Nabi Muhammad juga tidak jalan sendiri, kan katanya subhanallah asra, dijalankan oleh Allah. Semut dijalankan oleh saya, pakai mobil pula. Jadi Nabi Muhammad itu kalau orang berpikir memahami kata-katanya pasti percaya. Yang langsung bahkan Abu Bakar yang pertama mempercayainya, walaupun belum ada ilmu nahwu, ilmu sorot, tapi langsung percaya. Karena asra, Nabi Muhammad itu fasih, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditemani sama siapa? Malaikat Jibril. Bahkan naik apa kabarnya? Naik Honda Burok. Burok itu artinya apa? Burok binatang ya. Tapi arti dari barkun. Barkun itu artinya kilat. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj tidak lebih daripada 1/3 malam, kan cepat. Makanya ketika Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj menyampaikan ke para sahabat banyak kembali yang murtad. Saya pulang dari langit, baru pulang. Sahabat-sahabat bilang, oh ternyata Nabi Muhammad ini majnun. Apa majnun? Gila. Bahasa Jawanya gila. Edan. Jomblo. Ya, itu sahabat. Kembali lagi menjadi murtad. Apalagi kita ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak ilmu balaghah. Setidaknya ilmu nahwu sorot lah yang paling rendah. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu bisa berangkat? Pakainya asro subhanalladzi asro. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang berangkat. Ini baru sampai sini. Subhanalladzi asro. Kalimat selanjutnya adalah bi'abdihi. Kenapa ya?
Allah itu tidak langsung saja menyebutkan nama Muhammad. Kan bisa saja Subhanalladzi asra bi Muhammadin, kan bisa saja. Karena abdun itu kan isinya siapa? Nabi Muhammad. Kok nggak pakai Muhammadin? Subhanalladzi asra bi abdihi, tidak memakai Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Ternyata setelah diteliti dalam ilmu tafsir atau mufassirin, ada dua data Bapak Ibu. Yang namanya abdun, hamba, itu ada badan, ada ruh. Ada badan, ada ruh. Kalau ada badan nggak ada ruh namanya apa Bapak Ibu? Ada badan nggak ada ruh namanya mayit. Ada ruh nggak ada badan, gentayangan, namanya jurik. Namanya jurik. Ya, setan itu jurik, bahasa Jerman. Jurik. Jadi dulu banyak juga untuk mematahkan pernyataan orang Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, tidak mungkin sama badannya. Ternyata setelah diteliti oleh mufassirin, Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj badan dan ruhnya. Karena bi abdi tadi namanya abdun, itu ada badan, ada ruh. Yang kedua, data yang kedua, kenapa pakai bi abdihi nggak pakai Muhammadin? Ini yang terpenting. Ternyata Allah memakai bi abdihi ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin bilang kalau masalah hamba, saya juga hamba. Tapi kalau hamba itu keluar dari mulut kita, mulut manusia, harganya murah. Tapi kalau keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahal. Kalau ngaku-ngaku itu murah, kalau diakui itu mahal. Bapak Ibu kenal presiden sekarang siapa namanya ya? Jokowi. Bapak Ibu kenal Bapak Jokowi? Dijawab yang keras. Kenal Bapak Jokowi? Yang jadi pertanyaan, Bapak Jokowi kenal Bapak Ibu apa tidak? Jadi kalau ngakui gampang ya, saya kenal. Tapi diakui sama. Kita gampang, saya hamba Allah, tapi Allah belum tentu mengakui kita itu sebagai hamba. Ya kadang-kadang kita hamba Allah, tapi seringnya kita hamba duit, hamba nafsu, hamba jabatan, ya, dan hamba-hamba yang lain, belum pantas disebut hamba. Kalau kita pengen betul-betul diakui oleh hamba oleh Allah, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu data yang kedua. Kemudian tujuan nyatanya wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari akhir ayat, linuriyahu min ayatina, ini sungguh luar biasa. Perintah apapun Allah cukup menyampaikan lewat malaikat Jibril. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi perintah sholat sampai Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2 sampai 7 sampai ke Rokul Aktor, sampai ke Sidratul Muntaha, pulang mampir ke mall, ke surga, ke neraka. Di neraka melihat Nabi Muhammad ada yang wajahnya dicakar-cakar. Ketika menyakar-nyakar, teriak-teriak dan dicakar oleh tangannya sendiri, kukunya panjang. Ketika teriak-teriak, tangannya tidak berhenti. Sudah dicakar, teriak, tapi tangannya seperti mesin, terus-menerus. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu kenapa itu orang? Malaikat Jibril menjawab, itu tamsil. Contoh umatmu ketika di alam dunia suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Suka menjelek-jelekan saudara itu muslimin wal mukminin wal mukminat. Hindari. Kalau kita kadang-kadang kan senang gosip ya, ketika ada pancingan langsung di-cut, berhenti. Kalau tidak,
khawatir seperti yang diperlihatkan dalam kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naudzubillahi min dzalik. Ada juga yang lidahnya panjang dipotong oleh sendiri, sudah terputus panjang lagi dipotong, putus panjang terus menerus. Itu contoh orang yang suka fitnah. Ada juga seorang kakek-kakek yang memikul kayu bakar sampai banyak, pikulannya berat tapi ditambah lagi, sudah berat ditambah lagi, sudah berat ditambah terus. Itu tamsil kata malaikat Jibril, contoh orang yang kasarannya, bahasa kasarnya orang yang gila jabatan. Jabatan ini belum selesai dikasih, pengen lagi, padahal tidak mampu. Ada yang kayak gitu di sana, ada yang kan suka seperti itu, yang penting dapat uang banyak, ya namanya gila jabatan. Naudzubillahi min. Tapi ada kabar gembira. Ketika itu Nabi Muhammad melihat ada sekelompokan orang memetik buah. Ketika dipetik, kok tumbuh lagi langsung buahnya. Dipetik tumbuh. Kira-kira senang apa tidak? Di depan rumah ada pohon anggur, ya. Ketika dipetik, ping, tumbuh lagi tuh. Senang apa tidak? Itu tamsil kata malaikat Jibril, orang yang suka apa? Infak sodako. Jadi kalau pengen seperti itu, rajin bersedekah. Nggak usah jauh-jauh. Ada tepekin miftahul hasanah. Barangkali tadi santrinya berapa saja? Muat apa tidak? Masih cukup? Kalau cukup ditingkat, ya, mudah-mudahan bisa ditingkat. Amin ya robbal. Ya tak tahu kapan, ya. Itu contoh tamsil orang yang suka berinfak sedekah nanti di akhirat seperti itu. Amin ya robbal. Dan ada satu oleh-oleh singkat. Oleh-olehnya yaitu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, yaitu untuk diperintahkan umatnya melaksanakan sholat berapa waktu? 5 waktu. Kalau diceritakan dari 50 ya sampai banyak sekali, ini disingkat saja. Nah, mudah-mudahan dari kisah Isra Mi'raj ini ada satu oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kita jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Kalau bisa di awal waktu, tidak bisa tidak apa-apa. Kalau di awal waktu terus nanti seakan-akan jadi wajib di awal waktu, ya. Kan suka ada di awal waktu terus, ya. Nah, NU itu ya boleh tengah, di akhir juga boleh. Yang penting sholat. Tapi jangan ngende-ngende juga, biasa di akhir terus. Cepat di awal lebih baik. Abdul sholat fi awwali waktu. Ya, kalau bapak-bapak yang dekat dengan musola ya sholat di musola. Yang di masjid, dekat masjid sholat di masjid. Jangan suka sholat di rumah. La sholat li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali sholatnya di masjid. Kecuali mungkin dalam keadaan capek yang pulang dari mana, itu boleh di rumah. Mudah-mudahan kita semua sholat yang diamanatkan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW bisa dijaga, karena memang sholat itu nanti amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang anaknya tadi ikut khataman ataupun yang belum. Sungguh amat sangat bahagia. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya min ahlil jannah. Semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bicara dari mana? Nabi Muhammad bersabda, "Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa orang yang menunjukkan, baru menunjukkan, bukan nyuruh. Mungkin bapak-bapak punya anak-anak, yang sudah mbah-mbah tidak punya anak kan masih punya cucu, ya. Tidak punya cucu, punya tetangga lah, anak orang lain. Suruh ngaji, nyuruh saja itu dapat pahala sebagaimana anak itu membaca. Di dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Dulu saya pernah menyampaikan di aula TPQ, ya, huruf masih ingat nggak, Pak? Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Dulu pernah disampaikan? Ada berapa huruf, ya? Masih ingat tidak? Ada
19 kali 10 kan dalam hadisnya dilipat gandakan jadi 10. Jadi 19 kali 10 190 kebaikan. Makanya ada beberapa hadis kakek-kakek atau mbah-mbah yang sudah di alam kubur itu selalu mendapatkan jariahnya dari anaknya, mendapatkan jariah dari cucu-cucunya yang ketika di alam dunia anak dan cucu itu selalu membaca Al-Quran walaupun kakeknya sudah tidak bisa baca lagi, sudah di alam kubur. Karena tadi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Luar biasa Al-Quran ini, dibaca mendapat pahala. Baca hadis ada pahalanya apa tidak? Tidak ada. Apalagi baca bahasa Indonesia, IPA, IPS, tidak ada pahalanya. Hanya Al-Quran saja mendapatkan pahala. Dan ibu-ibu ini luar biasa, yang belum hataman juga tetap semangat. Saya takut salah. Kalau salah dosa apa tidak ya? Dosa tidak ya? Kalau dosa orang nggak jadi ngaji. Kalau dosa orang nggak jadi ngaji. Jadi bagaimana ngaji apa tidak? Ngaji. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Siapa orang yang mahir membaca Al-Quran, dia nanti bersama malaikat yang mulia-mulia. Walladzina yaqra'ul Quran wa yata'tau fihi. Dan ada dia orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata susah. Mungkin cadel itu apa cadel susahnya? Cedal atau karena susah saja. Alaihi sakun dan berat. Makhorijul hurufnya mungkin pabaliut. Apa bahasa Jawanya ya? Ya susah lah ya. Lahu ajroni, dia tetap mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu, walaupun bacanya salah, yang penting ada kemauan. 2 pahalanya itu dari mana? 1 pahala salahnya. Salah saja diganjar. Senang apa tidak salah pun diganjar. Yang penting belah. Makanya tadi di awal utlubul ilma minal mahdi ila, kan niatkan belajar saja, tidak dosa. Jadi salah saja di dalam hadis itu diganjar, dikasih pahala itu salah. Yang kedua, kan ada 2 pahala lahu ajroni. 1 pahala salahnya, yang kedua pahala maunya. Soalnya rata-rata kalau sudah yang usia dini, usia berapa? Sudah sibuk katanya ya. Sudah sibuk. Bahasanya malas lah ya. Sudah sibuk, nggak ada waktu untuk belajar. Makanya kalau tahu hadis ini tidak ada kata untuk tidak mau membaca. Salah pun diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah nih ibu-ibu ya. Ada yang sepuh ya, luar biasa. Insyaallah min ahlil jannah berkat Al-Quran. Saya teringat nama saya sebetulnya bukan Adi Fahmi, apa itu? Kosi ya. Nama kos diubah-ubah ya. Koswara. Tapi sering jadi Kusworo ya. Jawa. Nama Adi itu pemberian dari guru. Adi itu artinya katanya orang yang selalu mengajak kebaikan. Mudah-mudahan. Fahmi itu orangnya cepat paham. Saya kelas 4 SD sudah mulai ngajar ibu-ibu. Jika dibaca Iqra sekali tamat Al-Quran, ibu-ibu saya masih ingat kayak halam komputer ya, satu-satu umur 4 ya, umur 4 tahun kelas 4 dikasih Fahmi itu dari guru. Dan ternyata sampai sekarang di Bandung itu depan rumah saya kebetulan ada Masjid Al-Hasanah, masjid besar. Setiap hari Rabu sore sampai sekarang ketika saya pulang masih ada yang ngajar. Dan ibu-ibu, nenek-nenek ibu ada yang masih baca Iqra. Masih baca, ikut teringat waktu kecil saya ngajar Iqra. Kalau ngajar ada yang di rumah, ada yang privat di rumah, sekali ngajar 200 rupiah. Kan dulu 200 rupiah besar ya, mungkin sekarang 20.000 lah. Itu ingat masih kecil. Jadi nama Fahmi itu nama palsu. Yang benar Adi Koswara ya. Tapi sudah dari kecil panggilnya Adi Fahmi Koswara. Jadi jangan kalah, jangan menyerah. Selama kita masih mempunyai nafas, rajin-rajin membaca Al-Quran. Malu, tidak usah malu. Malu itu kan penyakit apa bukan?
malu terus diingu, dipelihara sampai mati kan mengerikan, ya. Lebih baik malunya dibuang, datang ke TPQ Miftahul, diajarkan ibu-ibu kumpul, nggak usah malu-malu ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat taufik dan kelak mudah-mudahan semua ibu-ibu warga kelurahan Bobosan jadi ibu-ibu yang dicalonkan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Yang penting mau belajar Al-Quran. Tadi hadisnya al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiromil baroro. Nah ini yang perlu garis bawahi. Waladina yaqra'ul Quran wa yata'u yang susah, yang terbata-bata juga dikasih 2 ganjaran. Kalau tidak tahu dia nggak ngaji terus, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai pembicaraan tadi saya dengan Bapak Kayu, tidak usah sampai zuhur. Alhamdulillah ini sudah jam 12 kurang 15 menit, jadi mungkin sampai di sini saja. Tapi yang disampaikan walaupun sebentar mudah-mudahan manfaat gitu. Oh ya sudah, pakai bahasa Indonesia saja. Saya serahkan ya, sholawat yang tadi ya, namanya sholawat sajaratun. Bunyi sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saja. Cuma dibacanya 400 kali. Itu kadang-kadang 400 ya. Jadi saya menjazakan, semoga Bapak Ibu diterima dan diamalkan. Mudah-mudahan tidak dapat sama Ibu, mudah-mudahan sama putranya, rezekinya, sama cucunya. Jadi orang-orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Jadi tadi sekali lagi bukan sombong ya, tapi ini bangga, ini sudah ada produk gratis. Itu dari sahabat saja. Itu pekerjaan saya, bukan supir, bukan driver ya, bukan pedagang, bukan pengusaha, tapi saya alhamdulillah masih diperkenankan oleh Allah, diberikan kekuatan membaca sholawat sajadatun sampai detik ini, sampai tadi malam ya. Amin. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Saya biasa nutup dengan ibu-ibu di mana saja, kadang suka bertanya-tanya atau ternyata-nyata nama-nama bulan ya. Ini kan bulan apa ini? Bulan Islam, Mbak. Ibu, bulan apa ya? Rajab udah lewat ya? Bulan Isra Miraj, ada bulan Isra Miraj. Bulan Sa'ban ya? Bulan Sa'ban. Saya memang sudah biasa kalau di akhir dimanapun suka memberikan ini, hafalan ini ya. Ada yang hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, ya. Rajab, Sa'ban, puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini anak-anak gak usah dulu ya. Ibu-ibu khusus, bapak-bapak juga boleh lah. Ada yang hafal? Biar cepat ini waktunya. Yang hafal dikasih yang bukan anggur lah, inilah. Yang hijau apa yang merah ya? Apa yang biru? Jalan. Sama ini. Biar cepat ya. Kadang nggak usah udah hafal. Muharram, atau dilakukan dulu ya biar cepat ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Sudah. Kalau ini enggak, ini juga hafal semua ya. Dan Peggy sudah hebat sama ibu-ibu. Monggo ya langsung aja dikasih sama piring-piringnya, nggak apa-apa ini. Tinggal maju ibu yang di belakang boleh, yang kerudung kuning, merah, hijau boleh. Atau disingkat nggak apa-apa lah. Musororo, Juju, Rosa, Rosa, Duldul, Muso, Muharram, Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil, Rosa, Rajab, Sa'ban, Rosa lagi, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba bersama-sama. Musororo, Juju, Rosa, Rosa,
Tuh. Kalau hafal tuh harus 3 kali minimal. Coba. Musororo, juju, rosa. Tuh. Musororo, juju, rosa. Tuh. Sekali lagi. Musororo, juju, rosa. Tuh. Coba sekali. 2, 3. Yang kelas rosa-rosanya doang. Yang dulu sih kan. Monggo ibu siapa saja, bapak ada dari sebelah sini. Ini beneran ini asli apa palsu? Asli. Monggo siapa aja. Sini ada. Sini tadi udah pegang mic ya, sudah luhur. Yang singkatannya juga nggak apa-apa. Monggo bapak sini. Sini. Lagi. Tapi karena singkatannya dibagi 2 ya. Manfaat ya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka an taghfira dhunubana wa tuwasi'a arzaqana wa taftah lana jami'a khairat fid dunya wa ukhrana wa tubari jami'a maqasidina wa ma nawaina min niyatin shalihah. Allahumma nas'aluka an tarhamana wa amalana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa lisayyi ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat ikfi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka an tubarik lana fi hayatina wa mamatina wa mitna husnil khatimah ba'da tulil umur fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al maghfirah anta taqabbal du'ana ya ilahana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian rubama hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.